Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, kami kembali menuju ke Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin, untuk membahas apa yang tadi sempat terpotong soal tingkat pengangguran yang terus bertambah. Ibu Sinta, saya mungkin langsung saja, kondisi ini tidak bisa terhindarkan, iya. Dunia usaha tadi seperti yang Bu Sinta bicarakan memang sangat terpuruk dengan kondisi ini, tapi apakah ada skenario lain selain efisiensi PHK dan bagaimana stimulus yang diharapkan oleh para pengusaha di tengah pandemi ini kepada para pemangku kepentingan? Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Jadi pertama mungkin kalau kita melihat dari segi cost ya. Jadi kan sebenarnya kita melihat cost dari segi pekerja, tenaga kerja itu adalah cost yang salah satu cost utama. Tapi tentu saja kan banyak cost lain seperti energy cost. Jadi kita juga sudah minta PLN untuk bisa memberikan kebijakan insentif supaya tidak ada minimum dari segi pembayaran listrik untuk industri. Jadi ini ada hal-hal yang sudah kita sampaikan dari segi energy cost. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah cash flow-nya sendiri. Jadi untuk bisa membantu perusahaan itu perlu ada bantuan dari segi pertama restrukturisasi kredit. Jadi kalau kita lihat restrukturisasi kredit pada saat ini kan kita sudah lihat bahwa POJK 11 tahun 2020 itu sudah policy OJK sudah memberikan fasilitas bagi perbankan untuk bisa merestrukturisasi kredit debiturnya. Jadi ini UMKM sudah mulai jalan, tapi masalahnya yang di atas 10 miliar ini yang belum terrealisasi secara maksimal di lapangan. Halo? Ya, saya mendengar, Bu. Ya, jadi kalau dilihat dari segi cash flow ini nomor satu yang perlu dibantu. Nah, kita juga mesti melihat bahwa ini tidak hanya untuk restrukturisasi kredit, tapi juga perlu untuk penambahan modal baru kalau pada saat nanti kita mau bangkit kembali gitu. Okay. Jadi ini juga perlu diperhatikan karena kalau bisnis sudah hancur, bagaimana kalau dia nanti mau bangkit kembali kan dia pasti perlu modal kerja. Nah ini yang mungkin perlu dibantu juga. Nah untuk bisa membantu industri, perbankan juga mesti dibantu gitu. Nah untuk itulah likuiditas perbankan ini kan mesti dibantu. Kalau nggak mereka pasti nggak mau bantu, nggak sulit untuk bantu industri juga. Nah ini pemerintah harus mengeluarkan stimulus-stimulus yang tepat sasaran juga ya. Jadi kalau saat ini kita melihat stimulus yang ada, itu mungkin lebih banyak masalahnya tuh di dalam implementasinya juga gitu. Jadi pemerintah perlu mengevaluasi kembali gitu mana yang jalan dan mana yang tidak jalan. Saat ini itu apa dari sisi industrinya. Oke, baik. Anda menilai apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait stimulus ini tidak quick win kah dalam situasi pandemi ini untuk membantu para pengusaha atau bagaimana? Ya, jadi kalau saya melihat memang pemerintah ini kan sulitnya kalau mau mengeluarkan stimulus itu kan tidak bisa dalam sekejap ya, dia perlu proses juga dan ini makan waktu. Sementara pada saat ini masalah kita kan kecepatan juga. Jadi tidak hanya besarannya tapi juga mesti cepat gitu. Karena ini bisnis sudah semakin parah ya kan. Sementara prosesnya itu perlu lebih cepat untuk bisa benar-benar dijalankan gitu. Nah ini yang mungkin perlu dipertajam gitu ya. Bagaimana bisa tidak hanya tetap sasaran tapi juga cepat untuk sampai ke sasaran tersebut. Nah ini termasuk tidak hanya ke industri tapi juga ya kepada pekerjanya sendiri kan. Makanya kita juga melihat sekarang ada fasilitas-fasilitas sosial, bantuan sosial pemerintah untuk masuk ke pekerjanya. Baik. Dari apa yang satu lagi mungkin yang ingin saya tanyakan, dari apa yang Kadin terima dari suara-suara para pengusaha saat ini, jika pandemi ini tidak berakhir misalnya sampai 3 bulan ke depan, bagaimana skenarionya? Berapa lama perusahaan atau dunia usaha bisa bernafas dengan kondisi seperti ini?
Ya, kami banyak konsultasi dengan pelaku usaha, banyak yang mengatakan cash flow paling mereka bertahan mungkin sampai dengan Juni ya. Banyak yang bilang Juni, Juli maksimal itu. Jadi ada 2 sampai 4 bulan ke depan ini maksimal banyak perusahaan yang menghadapi hal tersebut. Jadi kita nggak bisa sama ratakan semua, tapi banyak perusahaan yang dalam waktu 2 sampai 4 bulan itu maksimum. Nah, kita juga mesti melihat seberapa cepat juga nanti yang saya katakan demand shock-nya ini bisa kembali ya. Karena kalau pasarnya juga nggak balik, ya kita mau mengatakan seperti apa juga nggak bisa. Kalau kita domestik aja daya beli masyarakat nggak tumbuh, ya kita juga nggak akan terbantu. Sama juga dengan luar negeri, kalau demand pasar untuk ekspornya juga nggak bangkit kembali, ya mau diapakan juga nggak bisa gitu. Jadi kalau kita ngelihat dengan kondisi as is di mana wabah tidak bisa diselesaikan, saya rasa 2 sampai 4 bulan itu maksimum. Banyak perusahaan ya, saya nggak bilang semua tapi banyak. Baik. Oke, Ibu Sinta Kamdani, terima kasih untuk informasinya bersama kami dalam Prime Time. Semoga ini didengar oleh para pemangku kepentingan untuk segera mengambil stimulus dan juga langkah kebijakan lebih cepat lagi ke depannya. Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin.